Selamat siang sahabat kakak, kita kembali ke acara TV Media Kabon yang akan mencari sedikit tentang kegiatan pekerja sosial masyarakat di Kabupaten Cirebon. Untuk kita ada kedatangan Ibu Kasubdit Pemberdayaan Dinas Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ibu Rosida. Juga ada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh kami P3SM, Ibu Dewi, pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Jawa Barat yang tidak asing lagi bagi kami, Tukang DDBS. Juga ada Sekmat sama juga Pak Dedi. Selamat siang semuanya, Pak Panelis. Bu Rosida, terkait COVID-19 sekarang yang melanda dunia, Indonesia bahkan dunia ini, seperti apa Bu Kementerian Sosial ini melihat ataupun nanti bantuan-bantuan apa saja yang sudah disalurkan melalui diri saya? Untuk terkait dengan COVID-19 ini, kalau bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial sudah banyak sekali, tapi untuk khusus di kami Pak, di Dirjen Pemberdayaan Sosial, khususnya di Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat atau PSTKPM. Di sini saya mewakili dari Kasubdit, Peksos dan Pekerja Sosial Masyarakat. Dari kami, bantuan-bantuan tersebut tersalurkan melalui PSM yang sudah melalui PSM itu dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, perwakilan dari PSM Jakarta Barat, wilayah Jakarta Barat, di Kalimantan Barat, Singkawang, Kabupaten Singkawang, Bangka Belitung, Jambi, di Kabupaten Sarong Jambu. Terus ini kalau yang Jawa Barat itu yang sudah Kota Bekasi, sekarang di sini di Kabupaten Cirebon. Habis ini nanti kami Kabupaten Kuningan. Untuk minggu depan insya Allah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dalam waktu dekat juga Pak. Dari kami penyalurannya dari dana hibah Pak. Terus dalam waktu dekat juga rencananya IPSM Nasional akan mengadakan rapid test gratis kepada PSM se-Jabodetabek sebanyak 1.350. Sekarang masih dalam koordinasi Pak. Untuk kedepannya, sebenarnya kami itu awalnya sebelum COVID kami sudah melakukan integrasi kepada para PSM. Mungkin untuk kedepannya kami akan lebih untuk memberdayakan para PSM. Dan buat Karang Taruna juga kami mengucapkan terima kasih selama ini atas koordinasi kerjasamanya dengan pilar-pilar semua yang ada di sini, terutama di Kabupaten Kuningan, Cirebon, yaitu TKSK, PSN, Karang Taruna, dan juga LKSK. Ya. Permintaan dari masing-masing kabupaten kota atau memang langsung dari perintah dari kementerian? Mereka mengajukan proposal ke kami Pak yang sudah dilengkapi dengan BNBA sama rekomendasi dari Dinas Sosial, dan itu BNBA-nya itu yang benar-benar belum pernah tersentuh mendapatkan bantuan baik berupa BST maupun PKH, semuanya yang belum pernah tersentuh Pak, baik Banpres maupun apa saja yang sudah diakomodir oleh PSM setempat diusulkan ke kami melalui direktorat kami. Terus kami telah nanti bantuan itu tersebut akan begitu cair akan berikan pada yang bersangkutan yang sudah mengajukan. Terima kasih. Selama ini PSMS mana saja yang masih aktif dalam berorganisasi di Jawa Barat? Perlu diketahui, kami pengurus IPSM Jawa Barat ini baru mendapat SK Gubernur itu bulan April 2020. Nah, memang pada saat kita mendapatkan SK tersebut, tentunya kami pun juga melakukan pemetaan terkait dengan kondisi IPSM se-Jawa Barat. Ya, alhasil memang masih banyak PR dan yang harus banyak dibenahi. Termasuk salah satunya, mohon maaf, Kabupaten Cirebon. Ada sekitar 12
IPSM yang masih berjalan SK-nya. Selebihnya ada yang sudah habis, selebihnya memang belum terbentuk. Nah, ini menjadi tantangan berat bagi kami selaku pengurus IPSM Jawa Barat, sehingga kami berharap pada rekan-rekan IPSM kota kabupaten yang memang katakanlah SK-nya sudah habis atau belum terbentuk, mudah-mudahan bisa membentuk IPSM ini. Karena kami berharap dengan adanya IPSM seperti tadi disampaikan dari Kemensos pun juga sama, bahwa kami dari IPSM Jawa Barat ini selalu mendorong aktivitas kegiatan IPSM setiap kota kabupaten. Alhasil walaupun dari 27 kota kabupaten baru hanya 5 kota kabupaten yang mengajukan bantuan ke Kemensos, dan alhamdulillah sudah bisa direalisasikan. Jadi seperti tadi disampaikan, saya ulang, yang pertama dari Kota Bekasi yang sudah disalurkan, kedua Kabupaten Cirebon hari ini sudah mulai disalurkan, ketiga nanti siang kami akan ke Kabupaten Kuningan untuk sama-sama juga menyalurkan, keempat Kabupaten Bogor juga kami sudah menyalurkan, dan insya Allah untuk level atau tingkat IPSM Jawa Barat pun juga akan membagikan di minggu depan gitu. Jadi pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan seluruh IPSM Jawa Barat bisa juga berinisiatif sekaligus berkolaborasi dengan pilar-pilar sosial lainnya, termasuk di dalamnya ada Karang Taruna, ada TKSK, ada Tagana, dan lain sebagainya, supaya bisa berkoordinasi. Sehingga kalau kita lihat seperti contoh bantuan yang ada di Kabupaten Bogor ini hanya 282 paket, mungkin tadi dikatakan tidak akan mencakup seluruh warga masyarakat. Tetapi manakala teman-teman IPSM, teman-teman PSKS yang lain bisa berkolaborasi, tentunya ini akan lebih banyak lagi. Dan satu hal, mudah-mudahan juga kita bisa memanfaatkan potensi lokal daerah. Karena saya yakin di Kabupaten Cirebon ini pun juga banyak perusahaan-perusahaan yang mudah-mudahan dia bisa memberikan CSR-nya. Kalau saya yakin juga kalau Kemensos dimintain terus juga akan mungkin, karena Kemensos bicaranya Indonesia kan gitu ya. Ada sekitar ribuan, jutaan desa dan sebagainya gitu. Oleh karena itu saya menghimbau pada kesempatan ini kepada IPSM Kabupaten Cirebon, juga teman-teman pilar sosial yang lainnya, untuk sama-sama bahu-membahu bagaimana caranya membantu pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bisa lebih membantu lagi kepada masyarakat terdampak yang memang sampai hari ini belum mendapatkan. Harapan ke depan, sampai hari ini Kementerian Sosial masih membuka peluang untuk teman-teman kota kabupaten di Jawa Barat khususnya untuk bisa mengajukan proposal yang di dalamnya sudah dicantumkan juga masyarakat yang betul-betul by name by address. Ya, jadi silakan berkolaborasi juga untuk membuat proposal pengajuan. Insya Allah berapapun jumlah yang diajukan, Kemensos akan membantu. Gitu. Tetapi mungkin kalau kemarin contoh Kabupaten Cirebon berupa uang tunai dan dibelikan sembako, tetapi kemudian untuk yang akan datang saya mendapat informasi akan langsung mendapat sembako. Jadi ilustrasinya kalau kabupaten kota lain mengajukan misalkan 500 paket, mudah-mudahan 100% bisa dibantu 500 paket dan seterusnya. Terkait kegiatan di Kabupaten Cirebon nih, siapa aja Bu yang sudah berkontribusi menyalurkan atau organisasi yang dipimpin ini pilar sosialnya yang sudah melakukan kegiatan penyaluran? Terima kasih. Untuk kegiatan di kami P3SM untuk PSKS potensi sumber kesejahteraan sosial ada 12 pilar untuk Karang Taruna, TKSK, keluarga pioner, CSR dan lain-lain. Itu kami kemarin ini sudah dari TKSK ada bantuan 1000 paket sembako Pak dari TKSK, dan dari Karang Taruna itu paket sembako dan masker untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Untuk Tagana itu membuat dapur umum di gugus tugas bekerja sama dengan Kodim dan BPPD. Dan untuk CSR itu BJB membagikan 600 paket sembako Pak untuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang berdampak COVID. Ya semoga dari PSKS ini, dari 12 pilar ini baru beberapa yang bisa menyumbangkan untuk berdampak COVID. Ya mungkin kami
akan segera koordinasi untuk bahu-membahu di dalam 12 PSKS ini supaya bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk meringankan beban pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini, Pak. Diberikan langsung ke masyarakat atau dikoordinasi oleh dinas sosial tuh bahasanya? Langsung, Pak. Langsung ya? Iya. Langsung jadi turun ke masyarakat. Iya. Terima kasih. Pak Tehmat, terkait penerimaan bantuan yang dari pusat ataupun pemerintah, seperti apa Pak kondisi di Kecamatan Sumber? Apakah tepat sasaran atau memang ini hanya memberikan tanpa verifikasi Pak yang sekarang lagi ditutup? Oh ya, terima kasih. Kami dari pemerintah Kecamatan Kecamatan Sumber. Yang pertama mengucapkan terima kasih nih atas nama masyarakat yang terkena COVID telah terbantu oleh berbagai bantuan ya, terutama dari Kementerian Sosial, kemudian dari beberapa kementerian atau pemerintah yang lain ya. Kami merasa terima kasih terbantu ya. Mungkin dampak COVID ini ya memang masyarakat ini sangat terbantu. Kemudian juga memang masyarakat ini dampak COVID itu berbagai elemen Pak ya. Mungkin ada yang tadinya berdagang tidak bisa berdagang, yang tadinya bekerja tidak bisa bekerja, yang tadinya usaha mungkin terpaksa harus berhenti usahanya, sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya harus dibantu. Adapun tentang penyaluran, ya kami menjadi daring mungkin di bawah ya ada Kesos ya yang telah memberikan fasilitasi kepada masyarakat baik data maupun penyalurannya kayak. Adapun penyalurannya mungkin ada juga ya masyarakat yang belum tersentuh gitu ya, belum tersentuh dengan berbagai bantuan. Ya, mungkin nanti kami akan usulkan ya pendataannya melalui Puskesmas tersebut. Kemudian kami harapkan kepada Kementerian Sosial dapat lagi memberikan bantuan kepada mereka yang belum mendapat bantuan gitu ya. Bantuan ini ada yang sifatnya rutin ya, kayak PKH mungkin ya sudah rutin, kemudian ada yang temporer ya, kayak yang 3 bulan, ada yang mungkin kalau hari ini yang 1 kali-kalinya gitu ya, sehingga ya masyarakat mungkin komunikasinya kan biasanya kalau udah dapat bantuan kan nanti juga akan dapat bantuan, padahal posisinya mereka ada di mana gitu ya, apakah sebagai PKH atau sebagai yang hanya 1 kali-kalinya gitu ya. Itu juga memang perlu pemahaman kepada masyarakat sehingga tidak sama rata dapat bantuannya hampir setiap bulan gitu ya. Nah ini juga perlu tersosialisasikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik pikiran, tenaga maupun secara natura ya, natura berupa uang maupun berupa barang yang berat ataupun bantuan sembako dan sebagainya. Mungkin itu atas nama masyarakat. Terima kasih Pak Rahmat. Maaf sahabat kata ada yang ketinggalan. Ini dari Dinas Sosial Jawa Barat, kemudian dengan Pak Muhammad Nur ya, Pak, terkait pelayanan sosial yang ada di Jawa Barat, ini kan masih banyak yang tidak hanya di Cirebon barangkali yang tidak tepat sasaran. Ya, pelayanan tahap pertama nih. Ini ada pelayanan tahap kedua. Apakah yang kemarin itu dievaluasi atau memang masih data yang terakhir? Ya, terima kasih Pak. Saya Pak Nur dari Dinas Sosial Komisi. Kebetulan ada beberapa sasaran baik bantuan itu yang bersumber dari Kementerian Sosial, kemudian juga ada yang bantuan dari Gubernur melalui bansosnya, bansos Gubernur. Ada juga bantuan yang melalui pemerintah daerah yang tadi Ibu sampaikan. Bantuan Gubernur itu sumber datanya dari DPKS, data terpadu kesehatan sosial. Tahap pertama memang sudah dilaksanakan dan itu dievaluasi Pak. Beberapa kabupaten memang saat ini data masih
perlu diperbaiki. Nah, untuk tahap berikutnya disesuaikan kembali. Dan yang mungkin banyak bantuan yang yang double Pak istilahnya. Nah, itu kita hindari agar tidak terjadi seperti itu, dialihkan ke yang lain. Kemudian juga ada bantuan yang non DTKS. Nah, yang DTKS kemarin tahap pertama sudah selesai. Nah, tahap kedua ini yang khusus tahap non DTKS sekarang masih berjalan ya, Pak. Nah, itu sumber datanya yang tidak tercover dalam DTKS bisa diinput di sana melalui Sapa Warga ya. Sapa Warga dan itu yang di Pikobar Pak. Ada program Pikobar, silakan adukan di sana. Ada di aplikasi untuk bisa diinput, mungkin nanti menjadi bahan evaluasi tahap-tahap selanjutnya. Tidak semua warga tahu tentang Sapa Warga dan Pikobar. Seperti apa nih sosialisasi pemerintah? Itu sebetulnya bisa, kalau Sapa Warga kan ada di RW Pak. Mereka sudah diberikan aplikasinya berikut tentunya penangguhannya, bisa diinput melalui RW untuk dimasukkan dalam Sapa Warga. Kemudian Pikobar juga itu yang sekarang sudah bisa di-upload di Play Store Pak. Ada namanya Pikobar, itu data kondisi COVID, penanganan COVID di wilayah Provinsi Jawa Barat. Silahkan masukkan data-data yang mungkin belum terbantu, khususnya bagi mereka yang seperti halnya yang masih belum tersisir gitu ya, nanti bisa dimasukkan di sana. Secara langsung itu nanti diupload. Sekarang juga kita khususnya di Pikobar ini sudah merespon lebih dari 40.000 kasus, dan saat ini juga ada proses untuk diberikan bantuan lanjutan. Itu masuknya di data non DTKS. Terima kasih para panelis yang hari ini liputan singkat dari TV Kabon. Ikuti channel kami di YouTube, di Instagram. Tetap semangat.